Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk video Bitcoin dan juga BNB, teman-teman. Jadi terakhir kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga Shiba. Kemudian sekitar 10-11 hari yang lalu sudah diupdate untuk BNB-nya. Cuman memang belakangan ini SEC kembali menyerang ya, salah satunya Binance juga ya, dikatakan security lah dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya harganya drop lagi ya, nyerang exchange-nya lah ya. Memang dari dulu-dulu itu penyakitnya kalau misalkan lagi masa bear gitu ya, XXX itu diserang, kemudian harga-harga makin drop dan ya jadi memang ini udah merupakan salah satu hal yang terulang kalau misalkan di bear market, teman-teman. Jadi akan coba saya bahas dari segi teknikalnya untuk si Bitcoin terlebih dahulu ya, secara bigger time frame, kalau lower time frame, kemudian berikut dengan BNB-nya gitu. Jadi mungkin buat teman-teman ada gambaran, oke, BNB kira-kira support terdekat, kemudian resisten terdekat di sekitar berapa, agar bisa menjadi salah satu lah ya bahan pertimbangan teman-teman untuk melakukan DCA atau melakukan mungkin cicil jual, atau mungkin oke, gue mau invest long term lah, mid sampai long term, gue mulai cicil di sekitaran segini dan lain sebagainya gitu. Oke. So ya, ini untuk si Bitcoinnya dulu secara daily time frame ya. Kita bisa lihat terakhir kali ini adalah pembahasan saya di beberapa video lalu, bahkan kemarin juga akhirnya udah kesentuh di box orange ini di sekitar 24.600-an sampai 25.200-an dolar. Ini udah kesentuh dan dia mendapatkan reaksi, teman-teman. Secara daily-nya dia udah mantul ya, bisa dibilang lumayan. Cuman yang sekarang yang perlu kita perhatikan adalah ya, ini posisinya lagi ketahan nih ya di EMA 21 dan 34 secara daily time frame. Plus juga box kuning ini sebelum ini berfungsi menjadi area support and resistance pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Jadi yang nanyain untuk PR-nya si Bitcoin adalah di box kuning ini ya, di sekitaran 26.400-an sampai 27.000 dolar secara daily time frame. Jadi overall dia tersideways di antara range 24.800-an ya sampai 26.700-an dolar. Dia masih tersideways di range area ini. Nah, yang perlu kita lihat adalah ketika memang di sini dia mendapatkan rejection, at least rejectionnya dia perlahan untuk lanjut naik, bahkan diklaim area 26.700-an dolar ini atau di sekitar 27.000 dolar untuk dia lanjut naik lagi. Ya, itu dulu yang perlu kita perhatikan. Nah, plus juga next lagi kalau misalkan kita tarik sedikit, di sini juga ada box merah. Ini di sekitar 27.200-an sampai 27.450 dolar. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk yang nanyain untuk area resisten secara daily yang penting untuk si Bitcoin lah. At least dia harus mampu break dulu dua area ini untuk bisa mengindikasikan chance lah untuk dia rebound lebih tinggi itu lebih besar. Ketika memang kita bisa lihat di sini udah memasuki fase koreksi yang jauh lebih korektif ya, ketimbang struktur waktu dia mengalami kenaikannya tuh. Kita bisa lihat di sini lower low, lower high dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan let's say ketika dia koreksi dia tidak create yang namanya lower low, malah dia mampu break and reclaim ya, create yang namanya di sini ya higher low, kemudian di sini higher high. Berarti di sini ada indikasi pematahan tren dari downtrend yang korektif ya, cenderung lebih korektif secara daily berubah menjadi uptrend ya. Jadi palingan itu untuk hal yang bisa dipertimbangkan untuk teman-teman sekalian. Ketika memang dia koreksinya pun mungkin ke retracement golden ratio, atau bahkan cuman ke swing low terakhirnya create yang namanya double bottom ya. Jadi tinggal dipantau untuk dua area itu atau dua skenario untuk si Bitcoin, jikalau memang teman-teman itu lebih condong mengharapkan ataupun pengen lah melihat si Bitcoin akhirnya patah tren untuk lanjut uptrend kembali ya. Jadi palingan itu beberapa area yang perlu dipertimbangkan atau dipantau lah ya untuk si Bitcoin, khususnya area-area secara daily. Jadi ini begitu time frame yang lebih besarnya lah ya buat pandangan teman-teman sekalian. Next, ini adalah si Bitcoin secara time frame 4 jam. Nah, secara time frame 4 jam kemarin ini sudah kita bahas ya. At least untuk teman-teman yang sekali lagi ya lihat si Bitcoin ini untuk patah tren, at least dia harus mampu break beberapa area yang sudah saya tandain kemarin ya, sudah saya infokan kemarin lah, minimalnya seperti itu. Nah, posisinya memang sekarang ini si Bitcoin sudah mantul lah ya, mendapatkan reaksi dari si trendline support ini. Walaupun beberapa kali ini bikin jarum-jarum nakal, seperti tampaknya ini mau breakdown ya. Nih beberapa kali tampaknya ini mau breakdown, tapi akhirnya dia recover cukup cepat teman-teman untuk si Bitcoin secara time frame hourly ya, khususnya kita kalau lihat lebih detail lagi. Nah, posisinya dia ini ketahan. Kenapa saya tandain panah ini ke sini, kemudian dia retracement?
Karena memang di area sini menjadi area resisten. Ya, sebelumnya support resisten, ketika memang dia udah mampu break area pertama ini, kemudian pasti akan bertemu dengan area kedua. Nah, biasanya memang at least di antara area pertama atau area kedua terdekat dia mendapatkan ya mungkin rejection lah ya, untuk dia retracement dulu, istilahnya tarik napas dulu sebelum lanjut naik lagi. Nah, posisinya di sini dia kena reject. Kalau kita gunakan bantuan kakek Vivo juga ya di sini ya teman-teman, dari swing low ke swing high-nya dia yang terakhir, maka ya kita mendapati beberapa golden ratio. Jadi mungkin akan kita sampingkan dulu ininya. Nah, ini menjadi area ideal lah untuk si Bitcoin ini koreksi. At least yang perlu kita pantau balik lagi korektif teman-teman. Mungkin di sini terdiri dari beberapa wave. Dia retest di sini, membuat range mampu break, retest untuk lanjut naik lagi, bahkan break dari area 26.500-an dolar ini ya. Jadi ini dulu yang perlu dipantau untuk beberapa areanya, range-nya itu di sekitar 25.450 sampai 25.864 dolar lah ya, sekitar area itu. Kemudian juga secara zonasi juga di sini ada box warna merah ya, yang sudah saya tandain. Sebelumnya menjadi support, become resistant. Jadi ketika ini udah mampu di flip ya become support lagi. Jadi di situ adanya converge of support lah untuk si Bitcoin. At least beberapa area ini tinggal kita lihat aja reaksinya. Jikalau memang akhirnya si Bitcoin naik ini cukup impulsif gitu, biasanya memang koreksinya pun tidak terlalu dalam, atau mungkin dia bikin jarum-jarum nakal ya, ngejemput liquidity sebelum lanjut naik lagi. Sama seperti ini halnya ini ya, dia bikin jarum nakal ngejemput lagi area atau liquidity grab ya di sekitar 25.100-an dolar. Di sini kita bisa lihat bikin jarum. Sebentar, coba saya zoom lagi teman-teman di sini ya. Tuh nge-grab liquidity, akhirnya dia lanjut naik lagi ya. Jadi itu dulu yang perlu diperhatikan. Dan juga secara candlestick time frame 4 jam ini by the way, ini kita bisa lihat juga bullish candle, dan ya kita bisa lihat dulu untuk secara koreksinya apakah nanti dia secara bertahap terdiri dari beberapa bullish dan bearish candle sebelum nanti dia membuat range dan mampu break. Plus di sini juga ada EMA 21 dan 34 time frame 4 jam yang baru akan golden cross. Jadi bisa dipantau sekali lagi untuk beberapa area target koreksinya si Bitcoin secara time frame 4 jam khususnya ya. Jadi itu pertimbangannya. Untuk next target pun ya masih sama untuk beberapa areanya seperti 27.400-an ya. Itu, dan juga adanya trendline resistance nih ya, dari pergerakan-pergerakan sebelumnya yang sudah sempat saya bagikan dan sampaikan juga untuk teman-teman sekalian. Nah, indikasi positifnya jikalau memang akhirnya si Bitcoin di sini bahkan mampu break dari trendline resistance-nya, di sini mungkin another rejection, retest untuk lanjut naik lagi. Ya, teman-teman, jadi ini menjadi salah satu good skenario untuk si Bitcoin buat yang nanyain beberapa area krusial dan bagaimana skenario baiknya untuk si Bitcoin. Tapi kalau misalkan dia mendapatkan another rejection, maka ya potensinya bisa aja dia ngetes ke swing low terakhirnya, dan ya kita bisa lihat di situ adanya potensi double bottom. Oke, jadi palingan itu untuk si Bitcoinnya. Next kita akan bahas untuk si BNB. Nah, untuk si BNB sendiri ini secara daily time frame ya, dia memang bisa dibilang cenderung jauh lebih turun lah ketimbang beberapa altcoin lainnya. Cuman yang menarik adalah dia ini masih ketahan di area di sini supportnya secara daily ini di sekitar 210 sampai 221 dolar untuk si BNB. Dimana pada pergerakan sebelumnya ini sempat di testing pada 1 Juli 2022, kemudian 13-12 Juli 2022, kemudian di bulan Desember 2022 tanggal 17 Desember akhirnya dites lagi nih ya pada 12 Juni 2023, dan ya mendapatkan reaksi lah. Di situ adanya tahanan ya, istilahnya mampu nahan lah at least untuk posisi saat ini untuk si BNB secara daily time frame-nya. Nah, kita bisa lihat dulu untuk secara movement ya atau momentum waktu dia turun di sini terjun lumayan strong gitu ya. Ini penurunan itu jauh lebih impulsif dan perlu diperhatikan atau diwaspadai ketika memang waktu fase pemantulan lah ya. Ini secara korektif mungkin untuk mendapatkan another rejection ya. Ini menjadi concern lah saat ini. Di area berapa bro? Di sini 256,8 sampai ya di sekitar 273 dolar lah, sekitar area itu, dimana itu juga secara zonasi ya sebelumnya menjadi area support dan resisten juga pada pergerakan si BNB sebelumnya. Nah, untuk yang nanya biasanya kan good skenario bagaimana? Ini dulu berarti kuncinya ya, ini dulu harus mampu di reclaim dan di break sama si BNB, yaitu menjadi salah satu indikasi awal untuk si BNB at least adanya buying power ya. Kita bisa lihat oke, berarti buyers itu menunjukkan ke kita untuk di koin BNB ini mendapatkan reaksi yang jauh lebih
oke gitu daripada sebelumnya untuk lanjut naik lagi, bahkan ngetes ke area supply. Terakhir kali dia mendapatkan rejection atau tumpahan lah ya dari sharp laser yang cukup strong, itu di sekitar $303, $310, sekitar area itu ya. Jadi yang nanyain untuk beberapa area krusialnya ini teman-teman sudah saya sampaikan. Kemudian next area support, jika memang area ini jebol, itu di sekitar 182 sampai 191,7 dolar ya di sini. Ini di loss point waktu dia nge-grab liquidity juga, bikin tail candle cukup panjang secara daily-nya ya. Jadi palingan itu buat yang nanyain untuk si BNB. Nah, kalau kita lihat untuk lower time frame seperti time frame 1 jam, at least ya kita bisa lihat di sini ya, belum adanya pergerakan yang bagaimana signifikan lah. Dimana di sini mungkin bisa kita tambahkan juga sebagai trendline support juga di sini. At least selama dia masih mampu berhasil maintain posisinya di atau pergerakannya di atas trendline support ini, ya masih possible lah untuk si BNB ini bisa melanjutkan penguatannya, at least ngetes beberapa area resisten nih di sini, kemudian di sini gitu ya. Tuh. Ya jadi at least ini beberapa area yang krusial yang perlu sekali di reclaim sama si BNB untuk lanjut naik ke beberapa area target yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi palingan itu untuk pembahasan si Bitcoin dan juga BNB, hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.